Baik, terima kasih dan pemirsa seperti yang kita ketahui belakangan ini publik dihebohkan dan juga diresahkan dengan ditemukannya beras oplosan di pasaran, di mana beras dengan kualitas rendah atau medium dicampur dengan beras kualitas premium dan dikemas dan dijual seolah-olah sebagai beras premium. Bahkan yang semakin meresahkan masyarakat, dari 268 sampel beras premium yang diuji, ditemukan ada 85% sebagai beras oplosan atau telah terdata sebanyak 212 merek beras. Dan saat ini kita akan berbincang langsung dengan Wakil Rakyat anggota Komisi 4 DPR RI Pak Firman Subagio untuk membahas bagaimana peran dan juga pengawasan dari DPR RI dalam menangani dan memastikan bahwa kasus beras oplosan ini bisa segera diselesaikan hingga ke akarnya. Pak Firman, terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak. Kalau kita melihat bahwa kasus ini sudah sepertinya kembali terulang, mengingat banyak sekali aspek yang dioplos di negara ini, Pak. Nah, bagaimana DPR RI khususnya Komisi 4 memastikan bahwa tidak ada lagi beras oplosan di pasaran yang tidak merugikan masyarakat? Ini ada dua jenis beras. Beras yang didistribusikan oleh program pemerintah, itu kami mengadakan pengecekan di lapangan, itu tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Bahkan saya memvideokan seluruh temuan kami di lapangan atau hasil daripada kami melakukan fungsi pengawasan di lapangan, baik kepada masyarakat termasuk di gudang-gudang Bulog, itu nyaris tidak ada beras yang patahannya itu melanggar aturan. Itu tidak ada, clear itu. Saya di 4 gudang Bulog dan kemudian juga di gudang mitra kerja Bulog, itu sudah saya cek. Artinya bahwa di pemerintah, yang ada di pemerintah memang beras yang didistribusikan kepada masyarakat itu ada yang sedikit kurang nyaman, yaitu dua hal. Pertama adalah ada yang mengatakan agak bau. Ya memang agak bau itu ada karena beras itu ada batas waktu usia. Ketika beras itu terlampau lama di stok di gudang, mesti akan terjadi perubahan terutama bau apak kalau bahasa Jawanya. Nah, kondisi itu yang mungkin masyarakat merasa kurang nyaman. Tapi kalau dia kualitasnya bagus, patahannya bagus, brokennya bagus. Atau kemudian ada juga karakter masyarakat bahwa mereka itu kalau mengkonsumsi beras impor, itu mereka tidak merasa nyaman. Karena beras impor itu pra. Pra itu kalau bahasa Jawanya pro. Pro itu yang tidak pulen. Nah, sedangkan orang Indonesia rata-rata itu atau Pulau Jawa khususnya itu lebih mengkonsumsi beras yang pulen, kecuali kalau orang Sumatera seperti di Riau itu berasnya beras yang pra yang laku. Dan para pedagang makanan terutama pedagang nasi goreng itu lebih senang beras impor. Jadi memang karakter daripada masyarakat untuk mengkonsumsi beras itu berbeda-beda. Nah, yang terjadi di masyarakat itu adalah yang ditemukan sekarang ini adalah beras yang ada di peredaran oleh pelaku usaha swasta. Nah, di dalam dunia bisnis perberasan itu lazim juga pelaku usaha itu selalu memiliki stok. Stoknya ada dua, beras premium dan beras medium. Nah, kemudian kalau premiumnya itu mereka memiliki stok banyak dan kemudian mediumnya itu mereka memiliki stok yang kurang cukup, tetapi market itu menghendaki atau menginginkan atau market itu adalah membutuhkan beras medium, maka beras premiumnya itu dibuka kemudian dimix, bukan dioplos. Nah, itu untuk memenuhi standar agar tidak terjadi pelanggaran. Karena kalau itu mereka menggunakan standar yang ditetapkan pemerintah, kalau dia medium dijual premium, kemudian premium dijual medium, itu melanggar aturan. Hanya ada juga yang nakal, mungkin ya ini, saya tidak punya bukti karena apa yang disampaikan tadi Pak Menteri Pertanian menyampaikan 212 jenis itu sampai sekarang kami belum mendapatkan rilis data yang resmi. 212 jenis itu apa saja mereknya. Sekarang yang dilakukan tindakan itu kan baru beberapa jenis, tidak lebih daripada 50 jenis kalau nggak salah ya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang melanggar aturan, ini ada ketentuan. Undang-Undang Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen, juga ada Undang-Undang 18 tentang
pangan. Nah, itu sudah ada ketentuan di aturan situ. Di Undang-Undang Pangan maupun di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus menjelaskan bahwa semua beras yang dijual belikan atau dikonsumsi masyarakat harus satu, baik dari sisi kualitas, baik daripada mutu dan tepat daripada berat kilogramnya dan standar pemerintah yaitu NSI, termasuk tadi yang diatur dalam ketentuan patahan daripada beras masing-masing itu brokernya harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu yang terjadi, maka mereka itu kadang-kadang ada yang nakal. Ada yang nakal itu adalah menyiasati bila mana tidak sesuai maka dia bisa klaim. Dan kemudian kalau ada mungkin spek yang ditulis di kantong dengan isi tidak sama, mereka bisa mengklaim. Baik, dari Komisi 4 apakah ada koordinasi dengan Komisi 6 Pak untuk memberantas kasus ini? Karena pangan itu adalah menjadi salah satu mitra kerja daripada Komisi 4, khususnya Bulog, ya, karena sebetulnya yang kita pantau itu kan program bantuan beras daripada pemerintah yang ada di Bulog, bukan yang dari swasta. Kalau swasta itu adalah harusnya di Kementerian Perdagangan, Komisi 6. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman Komisi 6 hendaknya juga ikut memantau, mengawasi, dan kemudian pelanggaran adalah di Komisi Hukum, Komisi 3 tentunya. Itu harus semua terintegrasi di situ. Baik Pak Firman, terima kasih atas waktunya, dan pemirsa tentu kita berharap bahwa kasus seperti ini tidak terulang kembali, dan tentu kita berharap kepada DPR selaku wakil rakyat bisa saling mengorkestrasi dan juga membimbing setiap mitra kerja dan pemerintah untuk bisa melakukan tugasnya dan memberantas permasalahan ini hingga ke akar rumputnya. Sekian dari saya, kembali ke studio.